Halo teman-teman ATLM Indonesia, kita berjumpa lagi. Kita bahas soal-soal latihan TLM di channel ATLM Indonesia. Jadi soal ini merupakan bagian selanjutnya, yaitu bagian kelima, sebenarnya bagian keenam ini. Dari soal-soal latihan, yang mana ini masih membicarakan darah dan komponennya bagian kedua. Merupakan paket dari hematologi 1 atau hematologi dasar. Jadi spesial untuk siswa-siswi SMK TLM dan mahasiswa-mahasiswi D3, D4, S1 TLM yang mempelajari awal-awal perkuliahan bidang hematologi. Oke, langsung saja kita mempelajarinya melalui soal-soal pilihan ganda sebagai berikut. Soal nomor 1. Berikut ini beberapa fungsi protein plasma dalam darah adalah kecuali. Yang kecuali ya teman-teman. A sebagai proses enzimatik, yang B sebagai proses pergerakan, yang C sebagai proses imunologi, yang D sebagai proses transport dan penyimpanan, yang E sebagai bantalan tubuh. Jadi di sini yang tidak masuk adalah sebagai bantalan tubuh. Bantalan tubuh itu dijalankan atau dilakukan oleh lemak. Tanpa lemak tubuh kita tidak tidak berbentuk, karena lemak adalah bantalan tubuh yang memisahkan antara air yang percik ke tubuh kita supaya tidak masuk ke tubuh. Jadi hidrofob, dan lagi dengan adanya bantalan lemak tadi menahan suhu tubuh, tidak kedinginan dan tidak kepanasan. Jadi misalnya dingin, ada bantalan lemak, makanya orang yang lemaknya berlebihan itu tidak akan kedinginan. Beda dengan orang yang kurus. Nah, kita bahas di sini sebagai fungsi proses enzimatik. Jadi ada enzim-enzim yang melakukan reaksi enzimatik. Kita tahu enzim itu berasal dari protein dan sebagai proses pergerakan. Ini protein, miosin, aktin, nah ini trofonin, ini adalah dalam proses pergerakan. Kemudian dalam proses imunologik diperankan oleh imunoglobulin. Kita tahu imunoglobulin macam-macam, ada imunoglobulin A, kemudian imunoglobulin G, M, kemudian E dan E. Itu berdasarkan tata nama dari nama-nama dari alfa, gamma, mu, delta, kemudian epsilon. Kemudian sebagai proses transport dan penyimpanan, protein berfungsi sebagai transport, misalnya hemoglobin membawa O2 dan CO2 di dalam tubuh, transport. Kemudian juga sebagai penyimpanan, misalnya sebagai menyimpan sebagai transferin, ferritin. Nah, ini fungsi dari protein. Kemudian mioglobin, nah itu hemosiderin. Lanjut kita ke soal nomor 2. Ciri-ciri eritrosit normal adalah sebagai berikut, kecuali A. Sel cakram bentuk bikonkav, B. Sel cakram berbentuk bikonveks, C. Jumlahnya 4,6 sampai 6,2 juta sel per milimeter kubik darah, D. Tidak memiliki inti, berumur 120 hari selama beredar dalam sirkulasi. Jadi yang bukan atau kecuali di sini adalah sel cakram berbentuk bikonveks. Dia bentuknya bikonkav. Jadi konkav. Nah, kalau kita bisa melihat bagian pinggirnya itu besar, bagian tengahnya mengecil. Jadi mirip-mirip seperti donat, seperti makanan itu seperti kue donat. Lalu dia jumlahnya itu 4 jutaan sampai 6 jutaan. Itu pada pria dan wanita ada selisih sedikit. Dan dia selama proses pematangan melepaskan inti dan organelnya. Jadi perlahan-lahan dia lepas inti, kemudian dia menjadi retikulosit. Dan retikulosit tadi masuk ke dalam sirkulasi darah untuk pertama kalinya sambil memerlukan beberapa hari untuk melepas sisa organel.
retikulumnya di dalam eritrosit. Setelah dilepaskan maka dia sebagai sel eritrosit yang matang. Lanjut lagi, kita pindah ke nomor 3. Sel leukosit yang berfungsi dalam imunitas tubuh dengan cara memproduksi antibodi adalah, jadi sel mana yang berfungsi untuk antibodi? A. Monosit, B. limfosit, C. neutrofil, D. eosinofil, E. basofil. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah limfosit. Limfosit ini memproduksi antibodi nanti, terutama oleh limfosit B atau plasma sel yang memproduksi antibodi. Lanjut kita ke nomor 4. Fungsi fagositosis dilakukan oleh sel leukosit jenis titik-titik. A. basofil, B. eosinofil, C. limfosit, D. monosit, E. plasma sel. Jadi opsi yang tepat dari 5 ini adalah monosit. Monosit berfungsi sebagai sel fagosit. Di samping itu juga yang fagosit yang paling utama di tubuh kita adalah neutrofil. Jadi neutrofil dan monosit secara bersamaan memang digunakan untuk memfagositosis benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Misalnya adanya kehadiran bakteri. Lanjut lagi kita ke nomor 5. Trombosit merupakan sel pembeku darah, merupakan sel hasil pecahan sitoplasma sel titik-titik. A. megakarioblast, B. promegakariosit, C. megakariosit, D. osteoblast, E. monoblast. Nah, ini nanti detailnya kita bahas materinya di hematologi 2 mengenai hemopoiesis. Jadi trombosit ini pecahan dari sitoplasma megakariosit. Jadi megakariosit itu sel di dalam tubuh atau sel darah di dalam tubuh yang paling besar. Di dalam tubuh kita sel yang paling terbesar adalah megakariosit. Satu megakariosit itu menghasilkan kurang lebih 5.000 sampai 6.000 trombosit kalau tidak salah. Jadi sitoplasma megakariosit itu membentuk lingkaran kecil-kecil. Lingkaran kecil membulat-bulat. Lalu lepas lingkaran kecil-kecil bulat itu namanya trombosit. Jadi trombosit itu adalah sitoplasma megakariosit yang membulat-bulat kecil. Nah, itu. Nah, bila sudah habis sitoplasmanya, maka sisa inti dari megakariosit, maka megakariosit tadi intinya akan dimakan secara fisiologis oleh sel tubuh yang lain untuk dihancurkan. Lanjut lagi kita ke nomor selanjutnya, nomor 6. Jumlah normal sel leukosit dalam darah adalah A. 200.000 sampai 400.000 sel per milimeter kubik darah, yang B. 6.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah, C. 4 juta sampai 6 juta sel per milimeter kubik darah, D. 1.500 sampai 4.000 sel per milimeter kubik darah, yang E. 12 sampai 16 gram per dl. Jadi jawabannya yang tepat untuk leukosit adalah 6.000 sampai dengan 10.000 sel per milimeter kubik darah. Jadi leukosit kita fisiologinya seperti itu, walaupun ada perbedaan nanti di nilai rujukan masing-masing laboratorium. Ada yang menulis 5.000 sampai 10.000, 6.000 sampai 10.000, 6.000 sampai 11.000. Jadi variasi ya, tergantung nilai rujukan. Untuk ini untuk nilai normal universal. Kita pindah lagi, lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 7. Sel darah yang berperan dalam proses hemostasis pada tubuh adalah A. leukosit, A. eritrosit, B. leukosit, C. trombosit, D. monosit, E. limfosit. Jadi jawabannya untuk proses pembekuan darah itu adalah trombosit dalam proses hemostasis. Jadi trombosit saja yang berperan, kalau yang lain tidak berperan, karena masing-masing punya peran yang berbeda-beda di dalam darah. Lanjut ke nomor 8. Jumlah normal sel eritrosit dalam darah adalah A. 200.000 sampai 400.000 sel per milimeter kubik darah, yang B. 6.000 sampai dengan 10.000 sel per milimeter kubik darah, yang C. 4 juta sampai 6 juta sel per milimeter kubik darah,
Yang D 1500 sampai dengan 4000 sel per milimeter kubik darah, yang E 12 sampai 16 gram per dl. Jadi untuk eritrosit ya, eritrosit ini jutaan. 4 juta sampai 6 juta sel per milimeter kubik darah. Jadi kalau eritrosit, kata kuncinya jumlahnya jutaan. Kalau leukosit ribuan. Kalau trombosit, nah nanti kita bahas di sel selanjutnya, di soal selanjutnya. Jumlah normal sel trombosit dalam darah adalah A 200.000 sampai 400.000, B 6.000 sampai 10.000, C 4 juta sampai 6 juta sel per milimeter per kubik darah, yang D 1.500 sampai 4.000 sel per milimeter kubik darah, yang E 12 sampai 16 gram per dl. Nah, trombosit ini 200.000 sampai dengan 400.000 sel per milimeter kubik darah. Ini jawabannya yang benar teman-teman lah, yang A. Trombosit ini kata kuncinya dia harus nilai normalnya adalah 200-an ribu, leukosit 1000, ribu, kalau eritrosit juta. Jadi itu saja sudah, dengan melihat itu kita mudah bisa membedakan ketiga jumlah sel ini adalah secara fisiologi dalam darah. Lanjut kita ke soal nomor 10 teman-teman. Umur normal rata-rata sel eritrosit dalam darah tepi adalah, tadi sudah ada kita bahas di opsi soal-soal sebelumnya. Yang A 1 sampai 2 hari, yang B 115 sampai 120 hari, C 4 sampai 12 jam, D 30 sampai 40 hari, yang E 15 sampai 20 hari. Eritrosit ini adalah sel yang salah satu yang paling lama di tubuh, yaitu kurang lebih rentangnya 115 sampai dengan 120 hari. Jadi umurnya di dalam beberapa teori dikatakan 120 hari. Kalau 120 hari berarti kalau dibagi 30 hari 4 bulan. Jadi umurnya sejak dilepaskan ke dalam sirkulasi dari sumsum tulang, umurnya 4 bulan. Itu umur maksimal. Walaupun nanti dalam tahap perjalanannya eritrosit akan mengalami kerusakan membran atau kelainan lain, atau memang pada saat diproduksi dia memang mengalami kelainan bentuk, kelainan morfologi. Nah, kalau kelainan morfologi ini dia umurnya tidak akan sampai 120 hari. Umurnya lebih pendek. Karena mungkin dia akan di apoptosis atau difagositosis oleh sel-sel tubuh secara fisiologi karena mengganggu sirkulasi. Misalnya dia sel sabit. Sel sabit ini mungkin di sirkulasi akan tersangkut pada saat belokan sirkulasi. Itu menghalangi pembuluh darah atau darah lain yang lewat, ya, langsung saja dimakan oleh sel-sel makrofag. Ini contoh saja. Lanjut kita. Sudah habis. Nah, itu saja teman-teman materi mengenai darah dan komponennya bagian 2 latihan soal-soal. Jangan lupa subscribe. Salam kompetensi. Semoga bertambah kemampuan kompetensinya di bidang hematologi. Nantikan soal-soal lainnya yang akan dirilis secara masif oleh saya perlahan-lahan. Kemudian bagi teman-teman yang telah menyimak, semoga bertambah ilmunya dan semoga banyak manfaatnya dan barokah bagi kita semuanya dalam memperdalam ilmu hematologi. Nah, untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, digunakan juga untuk pelayanan laboratorium di rumah sakit atau di puskesmas atau di laboratorium lainnya. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, saya Ahmad Lev pamit, bye.